Oke, baik teman-teman semuanya. Hasto gimana kabarnya? Hasto nangis sejadi-jadinya. Kenapa bang? Hasto kalah melawan KPK. Iya betul, pra-peradilan Hasto tidak diterima. Status tersangka tetap sah. Mana ini yang katanya 1000 pengacara? Sekarang ya kita tunggu saja ke depannya. Kapan Hasto ditahan? Kapan Hasto divonis? Ya salah, kalau kalah ya banyak ngomong, menjelaskan, ngoceh, menyalahkan. Menyalahkan siapa? Menyalahkan hakim, menyalahkan KPK. Jadi mau apa lagi yang mau dilawan? Katanya sih mau mengajukan lagi pra-peradilan. Ada peluang mau mengulangi lagi, mengajukan pra-peradilan lagi. Mau diulang lagi kekecewaannya. Saya kira begini, ini yang mesti dibuat keliru dulu. Kita dengerin dari tim kuasa hukumnya. Ini tidak dapat diterima. Tapi ada satu sisi tadi keterangan dari pertimbangan dari majelis tadi bahwa antara perbuatan menghalang-halangi penyidikan ini meskipun dia tidak katakan ini diterima, kalah begini ya, tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Padahal udah diketok palu hakim berdasarkan bukti-bukti yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Nah ini ambigu ya, yaitu seperti kata Bang Mulya tadi, ini adalah bentuk pembodohan baru ya, dari putusan dan dari proses peradilan kita ini. Saya kira apa yang hendak kami lakukan tentu dalam minggu depan pasti kami akan sampaikan kepada kawan-kawan. Kami akan membuka apa yang hendak kami lakukan. Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan 2 permohonan? Tentu nanti kita akan sampaikan. Ya sudah, kita lihat aja nanti ya mau ngajuin pra-peradilan berapa kali. Ya katanya ini pembodohan baru. Pembodohan baru gimana? Ya semuanya sudah sah, sudah teruji di dalam persidangan pra-peradilan ya. Pakai kata-katanya adalah tendensius, aborsi. Jadi, saya kira ini adalah ini sikap pengacara yang frustrasi dengan ini pengacara frustasi ya karena kalah. yang sudah diajukan. Oh iya, ada frustrasi. Oh iya, suaranya sampai ototnya keluar semua itu. Tidak diterima, nanti harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini dibela 1000 pengacara. Yang modal tidak kayak begini diterima adalah permohonan digabung. Permohonannya ini juga ahli hukum saya tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di Kuhap, di Sema, di Perma, di Undang-Undang KPK permohonannya tidak boleh digabung. Mekanismenya apa? Nah, ya. Kalau permohonan tidak diterima, mekanismenya apa? Pasal 77 apakah kau maki-maki hakim? Penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah semua kau lakukan di situ. Kau nggak ngerti kau. Enggak. Udah pada stres ya kuasa hukumnya. Oke, seperti biasa teman-teman, biar tidak penasaran kenapa pra-peradilan Hasto tidak diterima dan status tersangka tetap sah ya. Makanya mari kita langsung simak video Opung Parbelak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Dengar kabar katanya pra-peradilan Hasto tidak diterima ya. Opung Parbelak kok senang kali kau. Aku bukan senang, cuman ngetawain aja. Ternyata semua perjuangannya sia-sia. Udahlah bawa massa, pengacara profesional, tapi gagal. Kurang banyak tuh, tapi katanya ada 1000 pengacara. Pengacara. Tahu kayak gitu kemarin itu nggak usah pala peradilan kan? Tunggu aja persidangan, kenapa rupanya nunggu pra-peradilan rupanya hasilnya zong.
Dan mereka katakan, ya, dari pihak kuasa hukum Hasto mengatakan bahwasanya putusan dari hakim itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu putusan dangkal. Karena nggak sesuai sama hatinya dibilanglah putusan dangkal. Aduh, tapi sebelum masuk kita kasih Hasto, ya aku mau kasih tahu sama kalian, Opung Parbelak ada channel satu lagi, tapi tidak ada sangkut paut dengan politik, ya. Jadi namanya Opung Parbelak Story, ya. Jadi Opung Parbelak Story di situ, ya, ada cerita tentang masa lalu, nostalgia, tapi semuanya dikemas dengan lucu. Kita sudah subscribe. Mengenai negara, mengenai rumah tangga orang lain. Ya, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Ya iya dong, tonton kalian. Setelah itu subscribe, ya kan. Ada masalah rupanya kalau misalnya mensubscribe. Ya, hitung-hitung kalian itu apa namanya? Kalian itu menghargai apa yang sudah Opung lakukan selama ini gitu loh. Siap. Nggak sih, mana tahu kalian suntuk, ya kan? Cuman mengamati masalah politik di Indonesia ini. Ini ada apa namanya, cerita-cerita humor yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pokoknya kalian yang nonton semuanya ini jangan sampai lupa ditonton, di like, di subscribe, oke? Oke, siap Opung. Ya cuman ini aja permintaanku dari kemarin-kemarin kan. Aku nggak pernah minta apa-apa kan. Oke, mari kita kembali ke si Hasto. Jadi kalau sudah berbicara tentang putusan pengadilan, apalagi ini pra-peradilan, ya. Jadi putusan yang dikeluarkan itu adalah putusan tak diterima, ya. Jadi beda itu tidak diterima dengan ditolak. Ya, kalau kita menganggapnya itu putusannya itu sama gitu kan. Ternyata ada beberapa perbedaan dan juga efeknya ada beberapa juga. Ya, ada perbedaan juga dalam efeknya. Jadi kalau untuk putusan tidak diterima, ya, itu kalau menurut dari hasil persidangan bahwasanya pengajuannya pra-peradilannya si Hasto ini cacat formil. Makanya nggak diterima. Cacat formil. Kenapa bisa cacat formil? Ya, ternyata ya ada beberapa hal. Yang pertama itu ya, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa ternyata tidak sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kenapa dikatakan cacat formil? Ternyata gugatannya itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Biar tahu kalian, kenapa nggak diterima, kan begitu. Yang ketiga, ternyata gugatan-gugatan dari timnya Hasto itu dinilai melanggar yurisdiksi. Ya, jadi apa mau dibilang lagi cacat formil? Iya. Kecuali kalau misalnya ditolak. Kalau ditolak itu artinya penggugat itu dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, kan begitu. Artinya apa? Artinya ya diterima tapi ditolak gitu. Ya, jadi diterima dulu, setelah itu lakukan persidangan, ya ada prosesnya, langsung ditolak, kan begitu kalau memang ditolak. Nah, ini di awal saja sudah tidak diterima. Karena dinilai cacat formil. Bayangkan kalian, dasar-dasar hukumnya tidak jelas. Tapi dibilang timnya si Hasto ini putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dangkal. Sebetulnya yang dangkal itu kalian, kenapa cacat formil? Kenapa sesuatu yang tidak sesuai dengan garis-garis yang ditentukan, kenapa itu kalian bawa ke persidangan? Dan juga dianggap kabur katanya, dianggap kabur dan tidak jelas. Ya, gugatan dari si Hasto ini. Karena apa? Hasto menginginkan supaya status tersangkanya itu dinyatakan tidak sah. Dinyatakan tidak sah kalau memang mereka memiliki bukti. Ya, mereka memiliki saksi. Mereka bisa membuktikan bahwasannya semuanya itu sudah bisa memiliki kekuatan gitu di persidangan. Nah, ini enggak.
Kasihan kan? Maunya kemarin itu nggak usah bikin pra-peradilan. Kalau memang seperti itu, ya itu pengacara-pengacara itu patungan aja, ya kan, patungan ongkosi si Hasto untuk ke luar negeri. Oh nggak bisa ya, udah dicekal ya. Ngomong 1000. Dari kemarin-kemarin gitu aja orang ini, ya, mulai dari Pilpres kemarin, ya, bahwasanya tim kuasa hukum Ganjar didampingi oleh 1000 pengacara. Nggak mau kalah dia sama timnya si Anies, 1000 malaikat. Untuk apa 1000 pengacara kalau nggak bisa bikin apa-apa? Iya. Atau kualitas pengacaranya dipertanyakan. Aduh, kasihan kali aku ngeliat si Hasto dia gantung nih. Dan Hasto mengatakan apa? Saya siap menerima semua putusan. Harus gitulah. Masa kebalik? Ya memang harus siap. Kenapa nggak siap? Ya kan, itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, kalau ku prediksi ini nggak bakalan selamat lagi nih. Coba bayangkan kalian, mulai dari awal pun juga KPK sudah memberikan bukti-bukti yang kuat, sudah menghadirkan saksi-saksi yang kuat, ya. Apalagi kemarin mereka berdalih, ya, pihak sebelah sana berdalih bahwasanya penangkapan atau penyadapannya telepon dari Hasto, dari klien kami Hasto, dinyatakan sebetulnya itu tidak sah. Dan itu adalah tindakan sewenang-wenang. Ternyata sebelum memeriksa HP-nya si Hasto, ternyata ada 12 nomor telepon juga yang disadapkan. Iya. Itu makanya aku bilang, dari awal sudah aku katakan bahwasanya ketua KPK sekarang, Setio Budianto, itu nggak main-main. Ini bukan Firly Bahuri, bro, yang punya kedekatan dengan Ibu Megawati. Ini Setia Budianto. Terserah kalian bilang itu orangnya Jokowi. Kok kalian bilang itu orangnya Jokowi, sementara yang memilih ketua KPK itu adalah unsur-unsur dari anggota dewan di legislatif. Memilih DPR. Kemarin sebelum Bapak Jokowi lengser kan juga kan kalian juga yang menyetujui kan. Sekarang disalahkan Jokowi yang memilih anggota DPR. Pas giliran kayak gini, inilah pilihan Jokowi itu. Apa lagi mau dibilang orang ini ya, susah. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana perasaannya si Hasto. Nangis. Mana sebentar lagi mau kongres. Kongres bentar lagi. Bulan berapa? Bulan 5. Kalau sempat belum diputuskan ini si Hasto ini, ya, mau ditahan kapan ya? Kalau mau ditahan kapan kan tergantung kejaksaannya itu. Kapan waktu yang paling tepat? Aku curiganya ini besoknya kongres, hari ini ditahan. Pas kongres. Iya, hari ini ditahan kan, begitu kan, udah buyar semua rencana mereka. Oh, datanglah lagi ditanya, ya kan, kenapa ini adalah kriminalisasi? Loh, kriminalisasi bagaimana? Ya menurut kami ini waktu yang paling tepat menangkap. Jadi sudah sah dan gugur ya, yang menyatakan bahwasanya ini adalah politisasi dan juga kriminalisasi. Ya. Jadi Hakim Tunggal Jumianto pun juga mengatakan bahwasanya ya penetapan Hasto sebagai tersangka sah. Mampus. Udah sah apa lagi? Tersangka. Aduh. Itulah Bapak Prabowo. Ini harusnya kalian salahkan Bapak Prabowo.
Nggak berani dia. Bilang maunya, Bapak Prabowo kenapa sih nggak mau menjumpai kami? Ya, Bapak Prabowo tidak mau reputasinya rusak cuman gara-gara menjumpai PDIP oleh karena PDIP sedang tersangkut paut masalahnya. Ya, benar. Ya, ini Hasto, EKTP belum lagi. Jadi jangan pernah kalian itu menganggap ya apa yang dilakukan Bapak Prabowo itu adalah sesuatu yang cacat. Ya, kenapa aku bilang begitu? Ya, karena Bapak Prabowo tidak mau menjumpai kalian. Kalian katakanlah bahwasanya Bapak Prabowo dicawe-cawein Bapak Jokowi. Sedangkan Bapak Jokowi nggak punya jabatan struktural di dalam negara. Tapi kalau masalah urusan pribadi itu urusannya. Ternyata nasi goreng nggak mampu ya untuk membuat kalian bertemu. Dicoba nasi goreng nggak mempan. Nasi goreng. Dicoba lagi pakai minyak urut nggak juga. Harusnya begini loh, ya harusnya walaupun Bapak Prabowo tidak mau berjumpa dengan kalian, harusnya kalian pengurus-pengurus partai itu, kalian datang menjumpai pengurus-pengurus dari Partai Gerindra. Kalian diskusi, kalian yang merendahkan hati, dan kalianlah yang harusnya meringankan langkah menuju ke kantor Gerindra. Bukan kalian nunggu-nunggu respon dari Bapak Prabowo. Kurang aja. Enak aja, ya kan? Sementara action dari kalian nggak ada. Maunya kalian Bapak Prabowo yang menghubungi kalian. Kalian nggak siapa? sempat lah, nggak. Udah lari, nggak masuk itu kali-kalinya. Iya kan? Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan bahwasanya ini juga andil dari Bapak Prabowo. Bapak Prabowo mengatakan apapun kasusnya, siapapun yang melakukan korupsi, semua lembaga-lembaga yang terkait di dalam penegakan hukum harus bekerja ekstra. Dari situ saja pun kita sudah melihat bahwasanya Bapak Prabowo untuk sementara tidak bisa dulu didekati karena apa? PDIP masih tersangkut paut masalah dengan korupsi. Habis lah. Iya kan? Sudah jelas. Pengadilan mengatakan bahwasanya penetapan Hasto sebagai tersangka oleh karena beberapa alat bukti dan juga saksi dinyatakan sah. Kan begitu. Kenapa kalian ngotot tidak sah? Jadi repot orang kalian bikin. Iya kan? Ya coba bayangkan kalian ya, obstruction of justice. Bahwasanya Hasto lah yang menyuruh untuk Harun Masiku menenggelamkan handphonenya, ponselnya. Dari situ saja pun juga dari keterangan berbagai saksi ya, dan juga sudah isi WhatsApp-nya juga sudah disadap. Itu sudah membuktikan ya bahwasanya namanya Hasto itu betul-betul melakukan kejahatan. Ya, setelah itu masalah penyuapan. Sudah terang-terangan ya, Hasto itu memberikan sekitar 600 atau 700 atau 800 juta kepada Wahyu Setiawan dan juga si Agustiani. Itu berdasarkan dengan bukti dan berdasarkan dengan saksi. Apalagi rupanya. Ya, yang kalian permasalahkan itu penetapannya tidak sah. Apa tidak sah? Emang kalian kira KPK bodoh? Itu Firly Bahuri ditetapkan jadi tersangka bebas-bebas saja. Yang menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka siapa? Kepolisian atau KPK? Kalau misalnya kepolisian yang menetapkan dia tersangka, nggak ditahan-tahan juga sampai sekarang, ya sama mereka kalian komplain. Iya. Tapi kalau misalnya Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ya itu urusan KPK, kan begitu. Iya kan, sekarang perjelas jangan kita itu bodoh. Yang nggak ada sangkut pautnya disangkut pautkan. Yang sudah jelas ya,
kemarin itu perintangan itu juga dilakukan oleh Firly Bahuri. Firly Bahuri siapa? Firly Bahuri itu adalah orang dekatnya Jokowi, Megawati. PDI, ya. Kenapa bisa dikatakan Megawati dekat sama Firly Bahuri? Waktu kemarin ada acara di gedung DPR, ya, kalau tidak salah, itu Megawati merapi-rapikan dasinya Firly Bahuri. Kalau nggak ada kedekatan berani dia. Iya. Dan dari situ juga bisa dicium gitu bahwasanya kenapa waktu zamannya Joko Widodo berkuasa waktu itu masih dekat dengan PDIP, dekat juga dengan Firly Bahuri, ya. Kenapa kader-kader PDIP ini bisa aman, kan begitu? Dan itu menjadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena kami sudah tahu jawabannya. Ya udah tahu jawabannya dong kalau misalnya disangkut pautkan semuanya. Oleh karena itu, izinkan KPK bekerja keras dan semaksimalnya. Siap. Ya, semuanya akan terbuka terang benderang. Sebentar lagi kan Paulus Thanos kan mau nyampaikan. Kasus Kalau baru. aku bilang sama kalian PDIP ini pening ini. Ya, kemarin sempat diam, ya kan? Rupanya masalah pagar laut, 1000 orang ini. Ternyata terkuak lagi pagar lautnya di Bekasi punya salah satu dari kadernya. Diam lagi. Aku nunggu itu kontennya dari si Oneng. Oneng. Tunjukin lagi apa. Gue tunjukin. Pagar laut gue tunjukin. Pagar laut gue. Ini pagar makan tanaman loh yang ada. Ini pagar makan laut. Begitu dibongkar yang di Bekasi diam dia. Nggak bisa ngomong. Datang dari situ terus, jangan disangkut pautkan semuanya. Kalaupun itu adalah punya salah satu keluarga dari kader PDIP, jangan sangkut pautkan semuanya. Ternyata kepala desanya itu mantan anggota DPRD dari Partai Banteng. Ngomong apa gue? Jangan sangkut pautkan. Kenapa kemarin itu selama Bapak Jokowi memerintah, semua kesalahan itu kalian sangkut pautkan sama Bapak Jokowi? Nah, iya, kenapa? Tiba giliran kayak gini nggak terima kalian disangkut pautkan. Nggak gentleman, nggak laki-laki, cemen, nggak pantas. Ya kan? Ya, Itu dia, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana. Nah, kita tunggu aja. Ada 2 hal yang kita tunggu, ya. Yang pertama kita tunggu bagaimana nasibnya si Hasto. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Ya, dia kapan ditahan, kapan disidang, kapan divonis. Itu pertama. Baru yang kedua kita tunggu bagaimana nasib PDIP ke depannya. Iyalah. Oke, jadi itu dulu dari Opung Perbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman, ya saat ini kita sekarang tunggu kapan Hasto ditahan. Hasto divonis. Dan ya kita tunggu ke depannya PDIP akan jadi seperti apa. Terima kasih. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.